Oke bro NC, sebelum kita lanjut ke aksi seru lainnya, gue mau buka-buka dulu nih media sosial, mau lihat-lihat komen-komennya ya. Tapi sebelumnya juga gue terima kasih nih untuk para pecinta Jatan Ras atas responnya di media sosial, baik itu IG maupun YouTube-nya Net Jatan Ras. Kali ini gue bacain komen dari AKADP. Saya 33 tahun. Pacar saya baru 18 tahun. Apa termasuk pelanggaran juga si bocahnya yang mau jadi pacar? Walaupun saya sudah bilang berkali-kali lebih baik abang adek saja, tetap nggak mau. Oke, kalau menurut gue nih ya kalau lu pacaran sih nggak ape-ape. Yang penting jangan lewat batas. Lu jaga, saling menjaga. Ingat bro, jangan sampai ada pelecehan ya. Sebab lo bisa kena undang-undang perlindungan anak. Ancamannya berat lo bang. Jadi lo harus tetap jaga sewajarnya. Lo pacaran sewajarnya nggak jadi masalah. Yang penting lo tetap jaga harkat dan martabatnya. Oke. Dan yang selanjutnya dari Catar Akpol. Assalamualaikum Bang Jack, semangat dalam menjalankan tugasnya. Berantas habis para pelaku tindak kejahatan yang meresahkan. Bravo Polri, minta doanya Bang Jack, semoga saya lulus terpilih Taruna Akpol. Amin ya robbal alamin. Semoga brother lulus jadi Taruna Akpol dan kita bisa gabung nanti setelah lulus. Jadi lu jadi komandan gue. Oke? Selamat dan semoga lulus terpilih. Amin. Seorang pria di Lampung Utara gelap mata sampai tega dan nekat membunuh tetangganya sendiri. Ini pelaku kesel gara-gara dibilangin bukan cuman mandul doang, tapi malah nyuruh bininya kawin lagi sama orang lain bro. Makanya gue ingetin nih, kalau punya mulut ya harus dijaga. Ingat, pepatah bilang, mulutmu harimaumu. Jadi lo harus hati-hati dan jaga mulut lo, jaga lisan lo. Nih, kita dengerin nih pengakuan dari pelaku setelah berhasil dilumpuhkan oleh TKP 308 dari Polres Lampung Utara. Ini dia liputannya. Nama saya Sadadi Ahmad. Benar saya yang membunuh tetangga saya sendiri akibat saya dikatakan mandul. Cuman ya selama 4 tahun ini ya sama istri alhamdulillah. Saya itu walaupun belum dikasih keturunan masih berusaha untuk mencari itu ya masih harmonis saja. Ya kondisi kalau kata dokter pertama kali waktu saya periksa itu ya sama-sama sehat masih ya. Jadi nggak ada mungkin karena mungkin istri kegemukan atau gimana juga kan ya yang jelas itu belum dikasih kepercayaan sama Gusti Allah mbak. Masih berdua aja kita masih kekurangan gitu kan. Gimana kalau kita kasih orang 3
emang orang bilang ada rezeki anak, tapi kita buktinya belum dikasih kepercayaan sama Gusti Allah ya belum, saya bilang. Ya istri di situ kuat. Sebaliknya Cun, saya juga seperti itu. Nanti dikuatkan lagi sama istri. Tanggal itu saya mau berangkat cari makan buat peliharaan saya. Ketemulah si korban itu tadi. Dia ngajak ngobrol, ya ngobrol lah. Hanya ngobrol gitu kan. Mau kemana, segala macam. Saya jawab, saya mau nyari makan buat hewan peliharaan, saya bilang kan. Nah di situ dia mulai menyinggung soal kendaraan yang saya miliki. Di situ emang saya beberapa 2 minggu atau seminggu yang lalu saya ngambil kendaraan bermotor. Nah dia bilang kan, nanya, motor baru ya, kata dia. Oh iya Bi, alhamdulillah, saya bilang, walaupun saya belum bisa beli cash, bisa kredit, saya bilang kan. Oh iyalah, kata dia, namanya udah kerja, kata dia kan. Iya Bi, saya bilang. Nah di situ dia ngomong lagi kan, dari dulu kamu saya tanyain jawabannya seperti itu terus, kata dia. Ya namanya mau kayak mana lagi Bi, saya bilang kan. Nah disitulah dia ada perkataan yang bikin saya sakit hati ketika dia bilangnya sih bikin sakit hati bener. Kalau enggak istri kamu saya digadoin aja, kata dia. Artinya bahasa Jawa itu kalau digadoin itu kayak hewan gitu kan, kayak binatang. Karena ya dari ini masyarakat sih katanya memang pernah sih beberapa kali dari pihak korban pernah bicara seperti itu, ke masyarakat juga pernah mendengar seperti itu. Kalau untuk lebih jelasnya dari korban ngomong, memang untuk pribadi saya nggak tahu Mbak, tapi kalau untuk cerita dari warga memang kayak gitu memang Mbak, pernah diomongin ini nggak hamil dikaduin aja gitu, memang pernah Mbak. Nah di situ sakit bener hati aku. Sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, hancur harga diri aku ketika istri aku dibilang seperti binatang. Apa harus istri saya harus saya kasih ke orang lain dulu? Apa istri aku harus tidur sama orang lain dulu baru saya dikasih momongan? Jadi saya berpikir, saya ini laki. Saya laki yang harus penuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan berarti bisa nafkahin. Tapi tanggung jawab saya seperti laki itu, gimana caranya itu bisa jaga istri saya dari orang lain. Dari hinaan orang lain. Dari ancaman orang lain. Jadi ya itulah. Makanya saya sampai di tempat ini dengan alasan saya membela harga diri istri saya, harga diri saya sebagai seorang laki, sebagai kepala rumah tangga. Itu udah saya ambil keputusan itu. Tidak, jadi sebenarnya sebelum almarhum berkata seperti itu, emang ada beberapa orang yang bilang emang dasarnya mereka itu bercanda. Tapi ketika saya kasih penjelasan segala macam, mereka tidak mengulangi hal seperti itu lagi. Nah kalau yang korban ini kan udah sekitar 5-6 kali. Nah yang terakhir kali itu sampai ada bahasa nyuruh istri saya tidur sama laki lain. Nah disitulah timbul rasa sakit hati itu tadi. Jadi mereka itu punya mulut tapi nggak punya hati. Asal ngomong, asal ngelepas ucapan. Mereka nggak berpikir, saya ngomong ini mereka bakal tersinggung nggak? Mereka bakal sakit hati nggak? Oh saya nanti ngomong sama ini seperti ini, mereka ini ada masalah nggak di luarnya? Mereka lagi kena marah bos nggak di pekerjaan? Mereka ini ada tanggungan nggak yang bikin stres gitu kan? Jadi mereka nggak tahu yang seperti itu. Ya baik, ya seperti biasa pada umumnya, suami-suami pada umumnya. Nggak ada ya mencurigakan, nggak ada. Alhamdulillah sih dia orang yang penyayang, orang yang baik, yang memuliakan istri, yang nggak pernah nyakitin istri. Kalau pelaku ini dari mata keluarga ya anaknya pendiam, dia baik, sering bercanda gitu aja.
Kami nggak pernah dia tahu yang neko-neko itu, kami nggak pernah tahu. Pokoknya paling main ke rumah, ayo masak apa, makan, udah gitu aja, udah pulang kayak gitu. Ya itu aja tahu kami, pulang kerja dia ke rumah makan, udah pergi gitu aja. Disinilah ujian terbesar. Aku bilang di sini ujian terbesar buat aku dan istriku. Ketika aku jatuh, banyak orang-orang yang memanfaatkan, mungkin ada dari keluarga saya, nggak saya pungkiri, ada dari keluarganya dia, nggak saya pungkiri, untuk berusaha memisahkan kami. Dan di situ juga saya sudah ikhlas. Andaikan hukuman saya ini lama, entah seberapa lama, saya udah bilang sama istri saya, kalau kamu memang sanggup nunggu saya akan ada selalu buat kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa nunggu saya, silahkan cari laki-laki yang lebih baik dari saya. Karena saya selama di dalam sini, saya nggak bisa nafkahin dia. Istri bilang, saya akan tetap buat kamu. Mau apapun, mau seberapa lama pun. Makanya saya bilang dia wanita terhebat kedua setelah almarhumah ibu saya. Kalau ninggalin sih enggak. Ya kalau kecewa ya namanya istri ditinggal sama suami, pasti kecewa, sedih, ya namanya kehilangan ya. Tapi kalau untuk ninggalin tidak ada terbesit untuk ninggalin dia. Diapain lagi? Anggap-anggap bisa di sini nih mondok lah. Mungkin dulu yang di luar saya nggak kenal Allah saya, dengan beradanya saya di dalam sini, alhamdulillah saya kenal siapa Allah saya itu, kenal saya. Yang bisa nyejukin hati itu saya kenal. Tapi selama saya di luar saya nggak kenal sama siapa itu Allah saya itu, saya nggak kenal. Tapi dengan adanya saya di dalam, ada dukungan sama istri, dukungan keluarga yang nguatin, dukungan teman-teman yang di dalam juga nguatin. Alhamdulillah Mbak, saya kuat sampai hari ini, sampai detik ini saya masih kuat. Sabar dulu ya, Bro Ensis. Pengakuan pelaku ini belum beres. Kita lanjutin lagi setelah yang satu ini. Sesaat lagi hanya di Jak Tanras. Jadi emang sebelum kejadian itu saya udah berusaha menghilangkan pikiran negatif itu tadi Mbak, supaya tidak ada timbul rasa rasa ingin menyakiti seseorang gitu kan. Udah saya upayakan, saya hilangkan. Masih di Jak Tanras. Gue nggak pakai lama nih ya. Kita lanjutin lagi nih. Kita dengerin lagi pengakuan dari seorang pria di daerah Lampung yang membunuh tetangganya sendiri. Bahkan dari hasil penyelusuran dan fakta yang terkuak, ternyata nih pelaku sempet ikut tahlilan dulu bro di tempat rumah korbannya. Padahal dia sendiri tuh yang ngabisin nyawa korbannya. Tuh kalau udah begini nih, aduh udah ampun deh. Gua nggak habis pikir, udah pada koslet semua. Ini dia liputan. Kalau kenal sih belum lama ya, karena beliau dia itu kan di sini pendatang sih. Dia tuh di sini ngontrak di situ. Kalau secara langsung ngobrol gitu nggak pernah. Jadi cuma tahu orangnya itu aja udah gitu aja. Tahu beliau seperti apa? Nggak. Sebatas kenal orangnya itu aja udah nama. Selama mengenal korban itu nggak seperti yang lain saya mengenal. Nggak terlalu akrab gitu kan. Kalau beda sama yang lain-lain kan, emang kan saya terlalu akrab sama yang lain, terlalu canda tawa sama yang lain.
Cuman emang kalau sama si korban itu nggak seberapa, cuman kenal biasa aja gitu. Jadi nggak pernah ngumpul bareng dia, jarang lah. Selama 3 tahun itu jarang banget. Dia itu orangnya itu lumo kalau kata orang Jawa. Lumo itu kayaknya tuh orang yang siapa yang minta, siapa yang minjem tanpa minta pun dia tuh orangnya kasihan gitu loh. Orangnya nggak bisa gitu ngeliat orang itu susah gitu. Misalkan kayak anak gitu, menantu, kalau lagi perlu apa dia punya pasti dikasih gitu loh. Kayak sama Cucong juga sayang, sama tetangga-tetangga pun gitu kadang-kadang ya. Ya bangga juga sih punya mertua gitu. Artinya dia tuh nggak bisa ngelihat orang lain tuh susah gitu. Kalau dia selagi dia masih bisa bantu, dia pasti bantu. Makanya kami tuh heran gitu, kenapa sampai ada orang yang setega itu dengan dia gitu loh. Kalau untuk si korban, kalau sama masyarakat nggak pernah ada musuh atau apa, Mbak. Itu aja sih setahu saya. Kalau di mata masyarakat aman sih, Mbak, nggak ada musuh ataupun ini. Kalau menurut saya sih, Mbak, selama ini. Tidak ada, karena dia orangnya di sini baik, ramah. Iya biasanya Kak, ya cuman biasanya ya nanya aja, kok di apa bi, ya, Lek lah manggilnya kan Olean, Lek apa bi, bilang udah lama kok kamu tuh belum dikasih keturunan, emang nggak berobat segala macam. Udah bi berobat ya udah, cuman emang belum dikasih keturunan. Sambil canda-canda gitu. Buat saya pertanyaan yang seperti itu tuh udah biasa, bukan 1-2 orang gitu kan. Nggak apa-apa kalian hina saya, nggak apa-apa kalian rendahkan saya, injak saya nggak apa-apa, tapi jangan keluarga saya, jangan orang tua saya, jangan istri saya. Kalau saya tuh mau kalian apa, lebih baik saya dipukul itu sekali, 2 kali, puluhan kali, rasanya cuma di badan, Mbak. Tapi kalau udah lidah yang ngenain hati, itu tadi apapun bisa dilakuin. Nah, untuk kedepannya saya bilang sama masyarakat, jaga lisan, jaga ini, karena setiap omongan kita nggak tahu, di depan kita iya, di belakang kita nggak tahu, Mbak. Makanya setelah kejadian ini buat pelajaran buat kita, jaga omongan biar kita aman. Itu aja. Sekali, 2 kali, 3 kali saya tegur, ke-4 kali, ke-5 kali, bahkan yang terakhir kemarin yang bikin sampai seperti itu kata-kata dia, istri kamu kasih ke orang, dalam artinya itu kan, kalau bahasa Jawa kan gadoin, namanya gadoin itu kan kayak binatang aja tuh kan, kayak seekor kambing kita cariin laki lain, kayak sapi kita cariin laki lain biar punya keturunan segala macam gitu kan. Nah, disitulah yang bener-bener gini amat sih bilang, sampai yang ada rasa udahlah. Jadi emang sebelum kejadian itu saya udah berusaha menghilangkan pikiran negatif itu tadi, Mbak, supaya tidak ada timbul rasa apa ya, rasa ingin menyakiti seseorang gitu kan. Udah saya upayakan, saya hilangkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami menemukan ada motif pribadi. Jadi tersangka ini, pelaku ini ada dendam pribadi dengan korban. Karena ada perkataan korban yang menyebutkan bahwa dia belum memiliki keturunan atau hal-hal yang menyakiti hati pelaku, sehingga terjadilah kejadian tersebut. Tapi di sisi lain mereka nggak berpikir orang yang setelah saya habisi ini merenggut hak saya juga. Merenggut dia hak saya, hak kebahagiaan saya direnggut dia dengan kata-kata dia. Disinilah, Mbak, kalau kita pengen tahu orang yang benar-benar peduli sama yang enggak. Kalau orang yang benar-benar peduli itu
mereka tahu orang yang kena masalah sama yang enggak. Di tanggal 23 saya ngeliat korban itu, disitulah timbul niatan saya. Jadi bukan yang saya niatin dari sebulan nih, udah saya rencanakan dari sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, berapa hari yang lalu, tidak. Begitu hari tanggal 23 saya melihat korban, disitulah ada niatan saya. Modusnya adalah dia ingin meminjam pompa ban untuk sepedanya. Enggak sih, untuk main ke rumah juga dia jarang banget. Kalau setahuku sih ya nggak pernah gitu loh. Ya cuman alasannya sih itu katanya minjem pompa ban. Iya kebetulan bapak itu kan emang kerja sih. Biasanya tuh hari Minggu libur gitu. Tiba-tiba mungkin tanggung kerjaan itu, apa kan bangunan nih, mungkin kerjaannya masih tanggung, jadi biar sekalian rampung gitu loh. Terus kalau emang kami ya, kalau hari Minggu memang tetap buka sih, kayak pangkas, kerjaan masih tetap kerja. Saya setelah minjem kompa itu, saya pergi dulu. Pergi dari rumah itu sekitar 5 menit. Nah, di waktu jeda 5 menit itu, saya di situ berpikir. Berpikir yang dalam arti, saya harus berpikir keras. Antara berpikir secara sehat dan tidak sehat nih kan. Habisin nggak orang ini? Jadi bergejolak di hati itu. Kalau nggak saya habisin kok dia ini nggak mikirin perasaan saya. Tapi kalau saya habisin nanti gimana keluarganya, gimana yang ditinggalin dia. Nah disitulah saya. Jadi 5 menit, dalam waktu 5 menit itu disitulah yang benar-benar bergejolak hati, yang apapun resikonya akan saya terima. Disitulah saya berangkat lagi. Udah ke belakang aja, belakang itu cuma pakai celana boxer pendek, kaos hitam doang, udah jalan. Jadi nggak ada saya bawa senjata, enggak, saya bawa apa itu enggak. Jadi cuman jalan kaki biasa aja. Setelah saya minjem kompa itu disitulah. Oh ini ada triplek lagi. Oh, ini tuh memang kayak kamar gitu bentukannya tadi. Ini iya. tripleknya ke sini. Tripleknya Oh, kesini, dibuat jalannya cuma segitu doang. Oh, yang ini ya. Ini bekas ininya Ini ya. bekas Lemari ini. makanya biar agak dirubah biar berbeda sama. Iya, betul. Ini juga sebenarnya dia itu pendatang gitu kan, Kak? Pendatang ya. Dibasahin, ditutup. Ditutup dulu baru disiram sama dia. Ya, terus tarik sama dia ke situ. Tarik ke Pada belakang Ah. di sini. Mama kan di sini nih. Dia ngadep ke penjara itu. Mama di sini ngadep ke meja sini nih. Oh. Kan dia masuk dari situ. Tahu saya, cuma pelaku itu lewat di belakang rumah saya. Saya lagi nyuci, terus saya tegar lah, dari mana om? Terus dia bilang, dia jawab, tapi saya tidak mendengar karena saya lagi ngidupi mesin air. Ya, abis itu dia ke depan, ketemu sama suami saya di depan. Ya suami saya juga menegur dia. Suami saya menegur ya sama, dari mana om? Kalau si pelaku tuh menjawab, kata suami saya, cari sempalan daun singkong. Ya saya tuh melakukan beatingan ya, cekikan gitu. Cekikan dari belakang itu kan pakai tangan kiri itu. Dia ada perlawanan. Setelah dia setengah sadar itu, saya mencari sesuatu untuk menghabisi. Di situ saya menemukan beberapa alat, banyak sekali alat itu yang untuk bisa menghabisi, tapi yang saya ambil seutas tali mikrofon itu tadi untuk menghabisinya. Enggak begitu saya mulangin kompa itu kan setelah 5 menit saya pergi kan, saya mulangin lagi kan, mulangin kompa itu basa-basi mesti nanya, taruh mana kompa ini, saya bilang, oh masuk aja, taruh dalam. Saya masuk ke dalam, saya taruh pompa itu, saya pamit pulang. Nah, ketika saya pamit pulang itu, di situ ada kesempatan saya, karena dia posisi dia ngebelakangi saya. Nah, disitulah saya manfaatkan, karena dalam hati saya udah nggak bisa dibungkam dengan kata-kata, ya harus saya bungkam dengan seutas tali.
hingga saat ini. Mungkin kalau udah seperti ini kan tidak ada lagi yang membicarakan hal seperti itu kepada keluarga saya. Saya melakukan penutupan wajah dengan kain karena rasa kesal. Setelah itu saya siram. Setelah itu ya saya bikin alibi, berusaha mengelabui. Emang setiap hari Minggu itu emang aku jaga toko nih, suamiku kan pangkas. Jadi kami emang nggak tahu apa-apa. Ibu sendiri di rumah, tiba-tiba adik ipar itu datang ke pangkas, ngasih tahu, ayo pulang, ikut lihat mama katanya. Kenapa? Ayo pokoknya cepat lihat mama gitu. Ya udah, jadi cepat-cepat pulang ke rumah. Sampai rumah tuh ya orang udah rame. Ya cerita udah simpang siur kan. Begitu lihat, ya ibu udah nggak ada. Setelah itu ya kegiatan biasa yang ke rumah masih nyebar undangan. Setelah nyebar undangan punyanya kawan pernikahan itu, balik lagi jam 10. Jam 10 saya lihat rumah masih keadaan sepi, berarti jasadnya belum ketahuan. Saya pergi lagi nyebar undangan. Nah jam 12 saya balik lagi, udah rame rumah korban. Ya, saya udah tahu, udah tahu nih. Pulang dulu nyantai di rumah nyuci-nyuci. Setelah itu saya baru ke rumah korban. Saya bantu-bantu masang tarup. Setelah masang tarup, nganter jenazah sampai pemakaman, sampai ngikut tahlilan. Ya udah gitu aja. Nah, ada salah satu warga ngasih kabar ke rumah, Pak RT ada yang meninggal. Nah, kan di mana? Nah, nggak taunya di ujung Pak RT, ujung rumah ujung, ibu-ibu loh, nggak sakit kok meninggal. Enggak Pak, ini lehernya kejerat tali. Langsung lari saya ke sini, nggak taunya TKP udah penuh Pak. Baik, kalau mereka baik. Bahkan sempat katanya sih waktu pas yasinan ya malam itu pas kejadian itu kan malam yasinan tuh, ketemu dengan suamiku, dia sempat cerita, aku tadi pagi ketemu mamamu lah katanya gitu. Karena di mana? Tadi pagi dia beli gas ketemu aku. Mau kemana Bi? Mau beli gas gitu aja udah, kata dia sih ceritanya. Ya jadi pada tanggal 23 Juni tahun 2024, jadi tim dari Polsek Kota Bumi Kota dengan tim dari Satreskrim Polres Lampung Utara mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perampokan yang menyebabkan meninggalnya salah satu warga kami, warga Lampung Utara yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Nah, pada awal mulai kami mengira bahwa kejadian ini merupakan kejadian perampokan karena hasil dari olah TKP, tim kami menemukan bahwa beberapa barang-barang korban ini hilang. Buka. Ini kamarnya. Ini sofa. Nah, langsung aja semua yang ada di sini nih. Diberantakin semua ini di sini. Katakan kayak ada mas gitu juga diberantakin di sini. Mas itu kan kalau nggak sampai dipakai. Ini ada tas, sudah abu semua. Dompet-dompet di. Iya buat polisi seolah-olah bukan dia perampokan. gitu ya. Soal perampokan. Kaget juga sih, karena nggak tahu kronologi awalnya gimana. Yang nemuin itu emang bapak. Kalau tahu awalnya itu ya ngomong katanya sih perampokan gitu. Karena ngeliat kamar udah diacak-acak semua kan. Terus beritanya katanya lehernya dililit dengan kabel gitu. Jadi ya udah gitu. Iya, saya ke rumahnya. Ke rumahnya ya biasa aja, ke rumahnya nanya-nanya sama warga sekitar gitu, tetangga. Kenapa? Saya bilang, ini Bini meninggal kenapa? Dirampok orang atau dengan dililit tali gitu ya. Apa aja barang yang hilang? Saya tanya. Uang sekian juta, emas, handphone. Oh ya. Dalam hati saya cuma tertawa. Tertawa kenapa? Karena saya
nggak ngambil barang-barang itu kan. Jadi bohong aja kalian ini, saya bilang kan. Dan mereka nggak menyadari yang ngobrol sama mereka itu pelaku utamanya. Kaget ya, kaget, hancur dan nggak nyangka. Ya karena untuk selama aku di sini ya, ini kalau tempatnya sih aman gitu, aman, nggak pernah ada huru-hara gitu. Jadinya kayak kami juga ngerasa kayak nggak punya salah dengan orang gitu kan, kayak nggak punya musuh gitu. Kok tiba-tiba ada orang jahat itu kenapa gitu loh? Kagetnya di situ aja sih. Tidak ada satu nama tidak ada satu pun yang mencoreng nama saya di sana. Kegiatan saya ngikut kegiatan, ada orang kesusahan saya bantu-bantu segala macam. Ibarat kegiatan kampung saya ikut, kegiatan acara-acara kampung saya ngikut gitu kan. Selagi saya nggak ada kerjaan ya saya bantu semua gitu. Mau ke ladang, mau kemana, saya selalu ngikut gitu. Jadi selama saya tinggal di sana tidak ada cacatnya nama saya. Dan makanya ketika ketangkep kemarin tuh saya jadi pelaku utamanya, mereka kaget. Dan mereka nggak menyangka kok saya gitu yang kena, kok saya yang melakukan. Mereka nggak akan pernah menyangka itu. Nggak nyangka sih Mbak kalau mau kejadiannya seperti ini, soalnya dari pelaku juga kalau untuk bermasyarakat, saya akuin dia bermasyarakat, semua kegiatan di kampung dia aktif. Selagi saya masih bisa berbuat baik, kenapa enggak? Walaupun di situ ada rasa bersalah saya, rasa penyesalan saya. Cuman buat terakhir kalinya saya harus mengantarkan jenazah ini sampai liang lahat. Dan buat terakhir kalinya saya ngirim doa buat dia. Karena terakhir kalinya juga saya ketemu sama dia kan gitu. Karena terakhir kalinya juga saya ketemu sama almarhumah itu kan. Jadi itu mungkin perbuatan baik saya yang terakhir buat beliau. Terima kasih untuk Bro and Sis yang udah setia mantengin program Jatan Ras. Jangan kasih ruang bagi para pelaku tindak kejahatan. Sikat penjahat, lindungi masyarakat. Bravo Polri, salam presisi untuk negeri. NKRI 100% harga mati. Merdeka!